Bapak Ibu Jemaat Bethlehem Masyawa Barat yang kami hormati dan kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Harapan kami jumpai Bapak Ibu Jemaat yang sementara beribadah di rumah dalam keadaan sehat dan walafiat. Kebaktian Minggu tanggal 29 November 2020 merupakan kebaktian Minggu Advent yang pertama. Kebaktian ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hendrik R. Vanggidae, Magister Sains. Sebelum kita mengikuti kebaktian selanjutnya, mari kita mengikuti Warta Jemaat Minggu 29 November 2020. Majelis Jemaat Bethlehem Masyawa Barat menyampaikan salam damai sejahtera dan selamat berbahagia kepada seluruh jemaat Bethlehem Masyawa Barat yang berbakti pada kebaktian Minggu Advent yang pertama saat ini. Juga mengucapkan selamat berbahagia dan bersukacita bagi setiap anggota jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan sukacita lainnya dalam minggu ini. Informasi pelayanan yang pertama akan dilaksanakan baptisan kudus pada Minggu 13 Desember 2020. Pendaftaran mulai dibuka pada hari Selasa 24 November 2020 sampai dengan Kamis 10 November 2020. Karena itu bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau membaptiskan anaknya, diharapkan dapat melakukan pendaftaran di kantor sekretariat Jebob dengan membawa surat rekomendasi dari koordinator rayon masing-masing. Yang kedua, kebaktian Minggu tanggal 6 Desember 2020 masih dilaksanakan secara online melalui channel YouTube Gemit Bethlehem Masyawa Barat dan melalui radio Generasi Muda Bethlehem 107,9 FM atau ibadah mandiri sesuai dengan liturgi yang akan dibagikan. Yang ketiga, disampaikan kepada Bapak Ibu saudari yang belum mengambil surat baptis, surat CD, surat nikah sejak tahun 2010 sampai dengan 2020 sesuai dengan daftar nama yang telah dibagikan kepada koordinator rayon masing-masing, maka diharapkan segera mengambilnya di kantor sekretariat Jebob pada setiap hari kerja. Demikian penyampaian warta Minggu hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca melalui warta jemaat yang sudah dibagikan. Atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara-saudari, berdasarkan kalender gerejawi, hari ini kita memasuki Minggu Advent pertama. Itu berarti saat ini kita telah berada di awal siklus kalender gerejawi yang baru. Hari ini adalah tahun baru gerejawi. Marilah kita memasuki Advent dan siklus baru tahun gerejawi dengan kesungguhan penantian akan kedatangan Kristus. Adakah yang telah siap menantikan Kristus? Alam pun turut memberi tandanya. Bumi bergetar, langit menggoncang, bulan dan bintang menggelap dalam keruntuhan.
Semuanya bersiap menanti Kristus. Masih terlelapkah hai engkau anak-anak bumi? Masih pulaskah engkau dalam buaya nestapa dunia? Ia datang, tak meminta sambutan gegap gempita. Ia tak menuntut riuh berbalutkan kemewahan. Ia hanya meminta hatimu untuk menyembah. Adakah yang telah siap menantikan Kristus? Kami mempersiapkan diri menyambut Kristus yang datang dalam kekuasaan dan kemuliaan. Sambil berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 85 ayat 1 dan ayat yang ketiga, Ku Songsong Bagaimana. Ku songsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Betapa Kau berkorban hendak menghiburku, dikala ku di jurang sengsara kemalu, Kau datang juru selamat dengan sejahtera, keluh kesahku tamat dan hatiku cerah. Ibadah Minggu Advent yang pertama berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan semesta alam menyertai saudara sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Bacaan kitab suci yang membimbing ibadah kita, surat Roma pasal yang ke-8 pada ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Demikian firman Tuhan. Mari mengangkat pujian Kidung Jemaat 84 pada bait yang pertama.
Yesus, Dikau ku rindukan, hiburkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi, engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih, dan jiwaku tekarilah. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, melintasi perjalanan kami yang berliku-liku dan yang penuh dengan beban-beban pergumulan kami. Kami hadir menikmati hadirat Tuhan. Di sini ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami sesungguhnya kehilangan kemuliaan di hadapan hadirat-Mu. Dan karena itu kami mohon, Tuhan, kasihanilah kami. Berikanlah kami pengampunan-Mu oleh karena nama-Mu yang kudus. Bebaskanlah kami dari kesalahan-kesalahan dan dosa kami. Dan tahirkanlah kami sedemikian sehingga kami menjadi ciptaan-Mu yang baru. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebagai hamba Yesus Kristus, saya mewartakan bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Beginilah firman Tuhan
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Pertama Petrus 1 ayat 18 sampai ayat 19. Syukur kepada Allah. Mari kita angkat pujian bersama-sama Kidung Jemaat 281. Marilah kita berdiri, memadahkan Mazmur bagi Tuhan menurut Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan kalimat-kalimat yang tercetak keluar dan jemaat Tuhan akan membacakan kalimat-kalimat yang tercetak ke dalam. Perasaan tenang dekat Allah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi, tiba saatnya kita akan membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan yang terpilih dari surat Roma pasal 8 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-30. Sebelum kita membaca, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kini saatnya kami anak-anak-Mu akan belajar membaca, mendengar, serta merenungkan
sabda kebenaran-Mu. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau urapi berkati kami dengan hikmat-Mu, sehingga di dalam kami mendengar dan merenungkannya boleh membawa berkat dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkaulah yang akan berkuasa atas segala firman yang akan tertabur di dalam hati batin kami, sehingga kami jangan hanya sebagai pendengar, tetapi kami juga mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 8 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-30. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupan kita tiap-tiap saat. Maranatha.
Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Diulangi, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Roma pasal yang ke-8 pada ayat yang ke-24. Saudara-saudara sekalian, salam. Jika seseorang itu sakit, maka yang diinginkannya tentu kesembuhan. Jika seseorang lapar, maka yang ada dalam pemikirannya ialah bagaimana ia dapat makan. Pengharapan adalah jawaban terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Pengharapan adalah solusi yang diharapkan bagi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati, minggu ini gereja-gereja di seluruh dunia memasuki masa-masa penantian. Minggu-minggu menjelang Natal. Minggu-minggu Advent atau minggu-minggu Adventus. Biasanya dalam tradisi bergereja kita ada 4 minggu yang kita sebut sebagai minggu-minggu Adventus. Setelah kita merayakan minggu-minggu Adventus, maka kita akan masuk pada perayaan Natal. Jadi, minggu-minggu Adventus adalah minggu-minggu atau 4 minggu sebelum perayaan Natal. Di dalam mana pada minggu-minggu Adventus, orang-orang percaya, warga gereja, saudara dan saya mempersiapkan diri untuk dapat berjumpa dengan Natal, untuk dapat menyambut Natal. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati, suasana Adventus pada saat ini rasanya jauh berbeda dibandingkan dengan masa-masa Adventus yang sebelumnya kita telah merayakannya. Dalam suasana ketika pintu-pintu gedung kebaktian tertutup rapat, kita menatap lirih sambil menyanyikan kidung sendu. Oh, datanglah Immanuel. Kidung Jemaat 81 ayat yang pertama. Kidung khas minggu-minggu Adventus.
realitas tentang pintu-pintu gedung kebaktian yang tertutup ini seharusnya membuat kita tidak merasa nyaman. Tetapi itulah keadaan kita. Keadaan yang jauh sama sekali dari suasana normal. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum atau pada awal-awal masa pandemik kita mengenal istilah kenormalan baru, new normal, yang digaungkan pada awal masa pandemik. Tetapi yang kemudian dalam kenyataannya new normal dimaksud tidak merubah perilaku kita. Kita bahkan menganggap kenormalan baru, menganggap new normal ini hanya sebatas insiden yang tentunya bersifat sementara. Selebihnya kita sama sekali kehilangan kepedulian, masa bodoh, bahkan apatis. Kita menyangka bahwa kita orang-orang yang memiliki kelebihan dari sisi daya tahan tubuh dibandingkan dengan orang-orang yang lain di bagian lain dunia ini. Pada tingkat tertentu kita juga cenderung berpikir bahwa warga gereja akan dapat menjadi mereka yang tidak terjangkau oleh pandemik ini. Dan karena kepercayaan diri yang berlebihan itu, maka kita mengabaikan sama sekali apa yang dimaksudkan dengan new normal. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini angka pasien yang tertular COVID-19 di Nusa Tenggara Timur mencapai 1.103 jiwa, data tanggal 25 November 2020. Di Kota Kupang, pertambahan jumlah orang-orang yang tertular COVID-19 menggentarkan. Tadi pagi saya membaca, hari ini ada sekitar 51 orang yang tertular COVID. Sebagian besar dari kasus-kasus penularan COVID dimaksud terjadi karena transmisi lokal. Paparan virus yang terjadi dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang satu menularkan kepada anggota masyarakat yang lain. Keadaan seperti ini mesti menggugah kesadaran kita. Mesti menggugah perilaku sosial kita. Bahwa realitas COVID-19 itu begitu dekat dengan kita dan sewaktu-waktu dapat mengancam kita. Karena itu pada bagian yang lain kita seharusnya memahami bahwa peran kita untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 menjadi sangat besar.
Dan jika kita tidak mengambil peran ini, bukan tidak mungkin badai besar akan menerpa kita. Saudara yang saya kasih, dalam keadaan yang memprihatinkan seperti ini, kita merayakan minggu-minggu Adventus. Hati kita bergejolak dengan sangat kerasnya, karena pada masa ketika badai COVID-19 menjadi begitu sangat nyata, dengan menggedor-gedor daya tahan kita, Adventus menyapa kita. Merayakan Adventus di era pandemik. Merayakan Adventus di tengah-tengah badai COVID menjadi sesuatu yang tanda petik luar biasa. Saudara yang saya kasihi, dan pesan Adventus yang pertama adalah kita diselamatkan dalam pengharapan. Sebagaimana yang dilukiskan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-24 yang tadi kita telah baca. Saudara yang saya kasihi, orang-orang yang merayakan Adventus di tengah-tengah badai COVID menjadi dua sisi yang sangat bertolak belakang. COVID bicara tentang ancaman yang mematikan. COVID bicara tentang ketiadaan harapan. Sementara pada bahagian yang lain, Adventus bicara tentang harapan baru. Harapan akan kedatangan Tuhan yang menyapa umatnya, yang menyapa dunia ini, sekalipun dunia ini berada dalam kondisi yang porak-poranda. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan kita ialah, pengharapan seperti apa yang ada dalam benak kita ketika kita berada dalam badai COVID seperti ini? Apa pengharapan bagi orang-orang, bagi masyarakat yang mengalami atau yang berada dalam ancaman COVID-19? Apakah kita sedang berharap bahwa badai pasti berlalu? Dan bahwa realitas COVID-19 akan menjadi masa lalu kita? Sejatinya tidak. Kenapa? Sejauh ini tidak ada tanda-tanda bahwa COVID ini akan berakhir. Dan dalam keadaan yang demikian, berharap bahwa badai pasti berlalu akan dapat mendorong kita untuk tiba pada harapan kosong. Karena itu, di tengah-tengah badai COVID, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak berharap bahwa badai pasti berlalu. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kembali kepada pertanyaan yang saya sebutkan sebelumnya, pengharapan seperti apa? Dari kita, dari orang-orang percaya di tengah-tengah realitas COVID-19. Saudara yang saya kasihi, saya dapat memastikan bahwa realitas COVID-19 dan segala dampak ikutannya saat ini tidak luput dari pemandangan Tuhan.
Allah yang kita sembah bukanlah Tuhan yang telah kehilangan kepedulian dan karena itu menutup matanya rapat-rapat di tengah-tengah badai yang sedang merusak tatanan kehidupan bersama. Ayat 28 dari bacaan kita memberikan penjelasan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di tengah-tengah COVID ini kita percaya bahwa Tuhan akan tetap bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan ini menjadi pesan yang sangat tegas bagi kita yang bergumul di tengah-tengah badai COVID-19. Dalam keadaan seperti ini, tentu doa kita bukanlah demikian. Tuhan, diamkanlah badai ini agar kami dapat melanjutkan perjalanan dengan nyaman. Tetapi sebaliknya doa kita dapat kita rumuskan sebagai berikut. Tuhan, kuatkanlah iman kami agar kami tetap memiliki pengharapan bahwa Engkau turut bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kami, sekalipun kami berada di tengah-tengah badai. Pengharapan seperti ini perlu, sebab kitab suci dengan tegas menjelaskan kita diselamatkan dalam pengharapan kita. Pengharapan kita terhadap Tuhan yang berada bersama-sama dengan kita di tengah-tengah badai akan membuat kita menjadi sangat kuat dalam harapan yang demikian. Selamat merayakan Minggu Advent yang pertama. Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Amin. Saya menjemput Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Juru
Persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya, dengarlah firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 yang berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari kita berdoa. Bapa Pencipta dan Pemelihara hidup dan kehidupan kami, kami bersyukur dan berterima kasih atas setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur dan berterima kasih atas lawatan firman yang baru saja kami dengar. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi suluh dan pedoman, supaya kami boleh berpengharapan teguh sebagai anak-anak Allah. Kini tiba saatnya bagi kami untuk memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan, perpuluhan, dan nasar syukur yang sebentar kami kumpulkan boleh berguna dan berbau harum untuk pekerjaan Injil kerjaan-Mu di muka bumi. Terlebih khusus di jemaat kami, Jemaat Bethlehem Osapa Barat. Ini doa dan sembahyang kami, demi Kristus Yesus, persembahan yang hidup itu, kami naikkan doa ini kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian bersama-sama Kidung Jemaat 87 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dunia sejahtera di bawahnya, dengan meriah nyanyilah, terpuji penebus, Gembala yang kudus. Mari kita menjadi tenang dan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, yang berada bersama-sama dengan kami di tengah-tengah badai teristimewa, yang berada bersama-sama kami pada badai COVID-19.
Hari ini kami ada di hadapan hadirat-Mu dan firman Tuhan menjadi sesuatu yang boleh meneguhkan kami bahwa kami diselamatkan dalam pengharapan. Bahwa dalam badai kami tidak kehilangan pengharapan karena kami tahu bahwa bersama-sama dengan Kristus melintasi badai akan membuat kami jauh lebih kuat. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan-Mu untuk memiliki kemampuan untuk berjalan di tengah-tengah badai. Kami ingin berdoa bagi sahabat-sahabat kami yang mesti terbaring, baik itu di rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka, karena COVID-19. Ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka agar mereka tidak kehilangan pengharapan. Bahwa di tengah-tengah terpaan COVID yang begitu kuat, mereka memiliki pengharapan dalam Yesus yang berada bersama-sama dan yang menjalani badai ini di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kami ingin berdoa bagi seluruh jemaat Bethlehem Oisapo Barat yang mesti kembali bergereja di rumah. Tuhan memberkati setiap keluarga. Tuhan memberkati persekutuan-persekutuan kami, melindungi kami dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kami ingin berdoa bagi jemaat Tuhan, jemaat Bethlehem Oisapo Barat dalam masa-masa penantian mereka, masa-masa Adventus. Tuhan berkati kami semua, baik itu para pendeta, para penatua, diaken, pengajar, dan semua orang yang ambil bahagian dalam penataan pelayanan. Tuhan berkati kami semua. Lebih daripada itu ya Tuhan, kami hendak berdoa bagi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan bangsa kami untuk mengatasi hal-hal yang terkait paut dengan pandemi COVID-19. Kebijakan-kebijakan, program-program, proyek-proyek Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami taruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Berikanlah kami kekuatan-Mu karena nama-Mu yang kudus. Kami mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Kami puji nama-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya menjemput jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri,
Mari menyanyi bersama-sama kidung Pengharapanku Hanya Yesus Saja. Saja yang mati atas Golgota, Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku, Yesus harapan jiwaku, Yesus penebus dosaku. Dia pohon selamat dan kebenaranku, Yesus Dia harapanku. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati, penantian dalam badai memang tidak mudah. Namun pengharapan di dalam Tuhan selalu akan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Karena itu kembalilah ke dalam kehidupanmu tiap-tiap saat. Peliharalah firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Dialah yang empunya kuasa sekarang dan sampai selama-lamanya. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian.
Indonesia.